Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Darul Ihsan Cimahi yang Allah muliakan, juga para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, kembali kita jumpa melanjutkan kajian kitab Syarah Al-Usulu Thalathah. Kemarin kita sudah selesai membahas 3 kewajiban yang harus kita ketahui. Kita teruskan. I'lam arsyadakallah. Ketahuilah, saudaraku, yang semoga Allah memberi bimbingan kepadamu li ta'atihi, untuk mentaatinya. Ilham sudah kita terangkan. Arsyada maksudnya memberikan bimbingan, sebab rusyad maknanya al-istiqamah an tariqil haqq, istiqamah di atas kebenaran. Sedangkan makna ta'at adalah muwafaqatul murad fi'lan lil ma'mur wa tarkan lil mahdhur. Ketahuilah oleh kamu, wahai saudaraku, yang semoga Allah membimbingmu untuk mentaatinya, annal hanifiyah, bahwa hanifiyah, makna hanifiyah agama yang hanif. Apa maksud hanifiyah? Hiya al-millatul ma'ilah anisyirki al-mabniyah alal ikhlasi lillahi azza wa jalla. Agama yang bersih dari syirik, yang dibangun di atas kemurnian kepada Allah azza wa jalla, itu yang dimaksud dengan agama yang hanif. Millata Ibrahim, inilah millahnya Ibrahim. Millah itu artinya tariquhu ad-din alladhi yasiru alaihi salatu wassalam. Millah itu artinya cara beragama, jalan hidup beragama dari Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Siapa Ibrahim? Beliau Khalilur Rahman. 2 nabi yang bergelar Khalilullah. Pertama Nabi Ibrahim, yang kedua Nabi kita Muhammad SAW. Dalam surah An-Nisa 125 Allah berfirman, wattakhadallahu Ibrahima khalila. Allah telah menjadikan Ibrahim sebagai khalil. Beliau adalah bapaknya para nabi, karena seluruh nabi setelahnya itu turunan beliau. Dari Nabi Ibrahim lahir 2 anak, yaitu Ismail sama Ishak. Dari Ishak lahir Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Harun dan Musa. Ini masih saudara. Ilyasa, Dzulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus,
Zakaria, Yahya, Isa. Itu semua anak turunan dari Ishak. Terakhir Nabi Muhammad SAW turunan Nabi Ismail. Jadi seluruh Nabi setelahnya itu anak cucu dari turunan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Makanya beliau disebut dengan sebutan Abul Anbiya, bapaknya seluruh para nabi, dan manhaj sikap beliau dalam menghadapi orang-orang musyrik sering diungkit oleh Allah dalam Al-Quran dan dijadikan tauladan. Laqad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina amanu ma'ah. Telah ada contoh bagi kalian dalam diri Nabi Ibrahim dan orang-orang yang menyertainya. Jadi sering Al-Quran menyebut Ibrahim dengan sikapnya. Lalu Nabi SAW pun disuruh mengikuti agama dan manhaj Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Apa Al-Hanifiyah sebagai millah Ibrahim? An ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahudin. Kehanifannya agama dari millah Ibrahim ini adalah engkau beribadah kepada Allah satu-satunya secara ikhlas. Perkataan an ta'budallah secara nahu ini disebut khabar dari khabar anna. Bagi ikhwan ahwat yang pernah belajar nahu, anna, inna gitu ya, laita dan seterusnya punya fungsi tansibul isma wa tarfa'ul khabar, menasabkan isim, merafa'kan khabar. Isim di sini kata benda bukan jimat. Kalau umpamanya Muhammadun muslimun, Muhammad itu seorang muslim, masuk huruf inna, maka Muhammadnya berubah menjadi nasab. Inna Muhammadan muslimun, sesungguhnya Muhammad itu seorang muslim. Innanya disebut taukid, Muhammadan disebut isim inna, mansub wa alamatun nasbihi fathah. Terus muslimun khabar inna marfu'un. Khabar inna itu harus rafa, wa alamatu raf'ihi dhammah. Tadi di awal annal hanifiyah ada anna. Anna itu saudaranya inna. Fungsinya sama, tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Annal hanafiyah millata Ibrahim. Millata ini disebut badal dari hanifiyah dan dia mudhaf, Ibrahimnya mudhaf ilaih. Nah, an ta'budallaha wahdah ini disebut khabar anna tapi khabar jumlah. Liar tidak penjelasannya? Liar bagi yang tidak belajar ilmu nahwu atau bagi pemula di zaman liar, dijamin liar. Ustaz Hilman liar juga? Kacida lah liar. Jadi an ta'budallah ini khabar dari anna. Dan anna dalam ucapan annal hanifiyah, khabar anna dalam ucapan annal hanifiyah. Nah, isi dari agama yang hanif ini pertama an ta'budallaha wahdah, engkau beribadah kepada Allah. Apa ibadah?
makna umum dari ibadah ini, ibadah secara bahasa adalah at-tadallul lillahi mahabbatan wa ta'ziman bi fi'li awamirihi wa ijtinabi nawahi ala al-wajhi alladhi ja'at bihi syari'uhu. Secara umum, makna umum ibadah adalah tadallul, bahasa kitanya DP, merendah, menghinakan diri kepada Allah karena mencintai dan mengagungkan kepada Allah. Kitanya dihinakan, Allahnya diagungkan. Dengan cara apa aplikasinya? Aplikasinya dengan cara melaksanakan semua perintah, menjauhi semua larangan. Itu cara yang benar mencintai dan mengagungkan Allah. Sehingga bohong kalau saya mah cinta dan mengagungkan Allah. Adzan hari-harinya, sholat diengke-engke, ada perintah diabaikan, ada larangan dilanggar, bohong. Di bahasa lisannya yang mengatakan saya cinta dan mengagungkan Allah, itu dihancurkan oleh bahasa tubuhnya yang tidak taat kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi ibadah tadzallul, merendahkan diri di hadapan Allah karena mencintai dan mengagungkan Allah. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk melaksanakan semua perintah dan menjauhi semua larangan, plus ada tambahan alal wajhil ladzi ja'at bihi syara'i'uhu. Cara melaksanakan perintahnya juga dengan cara yang diterangkan oleh syariat. Tidak semau gue. Semau gue bahasa kitanya apa? Tidak semau kita. Allah perintah sholat, kumaha sholat nak? Harus menurut syariat. Kumaha urang we tidak bisa. Allah merintahkan saum Ramadan tah sebulan lagi. Kumaha saumna? Kumaha urang nu penting mah 14 jam. Sehingga ada yang mulai dari jam 6 buka nanti jam 8. Tidak bisa, bukan berdasarkan jamnya, tapi berdasarkan fenomena alam. Fajar menyingsing, berhenti makan minum. Matahari terbit, silakan makan dan minum. Dan jamnya kan bisa berubah-ubahnya. Nah itulah ibadah dengan makna umum. Lalu berkata Syekh Al-Utsaimin, ammal mafhumul khas lil ibadah. Adapun definisi khusus dari ibadah secara rinci, detil, tafsil adalah seperti yang dikemukakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Beliau berkata dalam kitab namanya Al-Ubudiyah. Kata beliau, al-ibadatu ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah minal aqwali wal a'mal al-zahirati wal batinah kal khawfi wal khasyati wat tawakkuli was salati was zakati was siyami wa ghairi dzalika min syara'il Islam. Makna atau definisi ibadah adalah ismun jami'un, satu sebutan, satu kata yang mencakup segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Baik itu ucapan ataupun amal perbuatan, baik zahir ataupun batin, pokoknya ucapan, perbuatan, lahir batin yang dicintai dan diridhoi oleh Allah itu ibadah. Mak-mak di rumah nyupir di dapur, nyuci piring, itu perbuatan bukan? Perbuatan. Kira-kira nyupir itu dicintai oleh Allah atau dan diridhoi atau tidak? Iyalah.
Dengan catatan tapi ya sambil tulus, sumringah gitu, normal. Allah suka, Allah cinta, Allah ridho, itu ibadah. Kenapa ada catatan sambil sumringah tapi kalau manyun bari keprek dibebet-bebet bari ambak teh ibadah tuh. Dan Allah tidak meridhoi sebuah perbuatan yang dilakukan secara tidak ikhlas, tidak tulus. Nyapu, ngepel, nyuci baju, masak yang dilakukan emak-emak di rumah untuk menyenangkan suami dan anak-anaknya. Allah ridho tidak? Ridho. Allah cinta enggak? Cinta. Itu ibadah loh. Kita datang ke tempat ini, ngaji, mendengarkan. Allah cinta ridho? Ya cinta ridho. Itu ibadah. Zahir itu perbuatan. Ucapan umpamanya assalamualaikum damang menyenangkan orang yang ditemuinya. Allah cinta dan ridho, cinta dan ridho, itu ibadah. Itu zahir. Yang batinnya, di sini contohnya al-khauf, rasa takut. Al-khasyah, kasihan sama takut sih. Apa beda khauf? Bahasa kita khauf itu hariwang. Khauf itu khawatir. Kalau khasyah sieun, takut. Apa sama takut dengan khawatir? Beda. Apa bedanya? Kalau takut terhadap sesuatu yang sudah kita ketahui. Kalau kejadian atau ketemu itu membahayakan dan kita tahu. Seperti umpamanya ada kabel muka atau kita takut menyentuhnya. Karena apa? Karena kita tahu kalau disentuh murunyud, kasetrum. Kalau kasetrum apa akibatnya? Ya bisa mati, minimal rewas gitunya. Makanya nggak berani nyentuhnya, itu khasyah, itu takut. Umpamanya masuk ke kandang singa yang lapar, berani enggak? Takut ya. Kenapa takut? Dia bisa makan kita. Kita ngelawan, kalah kita karena gerakannya lebih cepat, tenaganya lebih gede daripada kita gitu ya. Kita bisa dimakan. Takut itu khasyah. Jadi khasyah itu rasa takut yang disertai dengan ilmu tentang apa yang ditakutinya. Kalau khauf, hariwang atau khawatir, takut terhadap sesuatu yang kita nggak tahu. Kadang tidak tahu apa yang ditakutinya. Kalau kejadian gimana kejadiannya, mungkin apa yang ditakutinya terjadi, mungkin saja tidak gitu. Itu khawatirnya hariwang. Contohnya apa? Contoh umpamanya malam-malam sendirian, malam Jumat lewat ke kuburan. Takut? Ada rasa takut. Terhadap apa? Nggak tahu. Mungkin ada begal yang nunggu ngadodoho di sana. Mungkin ada ular. Mungkin ada jin jahat. Mungkin tidak ada apa-apa. Pas kita lewat ya tidak ada apa-apa. Ya. Tapi ada rasa tegang. Ya. Itu khauf. Khasyah atau takut dua-duanya harus kita miliki kepada Allah. Allah menyatakan wala takhshawhum wakhshawni. Jangan kamu khasyah kepada manusia, khasyahlah kepadaku. Dalam ayat lain fala takhafuhum wa khafuni. Jangan kamu khauf kepada mereka, khauflah kepadaku. Khasyah dan khauf harus kita tujukan hanya kepada Allah.
Contoh khasyah umpamanya kita melakukan pelanggaran. Ada larangan kita lakukan, kita langgar. Ada perintah kita abaikan, kita jauhi, tidak kita lakukan. Nah, untuk seorang mukmin tahu konsekuensinya. Kalau itu terjadi dosa diazab di alam kubur, diazab di akhirat, azabnya begini, begini, begini. Umpamanya orang yang ghibah kan, wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan sebagian kalian menggibahi sebagian yang lain. Kalau itu terjadi nanti di alam kuburnya kuku-kuku kita panjang dari logam, kemudian tajam dicakar-cakarkan ke kita tuh. Na'udzubillah. Itu di alam kuburnya. Tuh konsekuensi. Baru nanti di akhirat lebih dahsyat lagi. Konsekuensi dari ghibah kayak itu. Makanya kita takut. Gak mau usah ghibah. Takut kepada Allah. Karena apa? Nih ancamannya. Itu khasyah. Khasyah itu rasa takut disertai dengan ilmu. Makanya Allah berfirman, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanyalah orang yang khasyah kepada Allah. Di kalangan hambanya hanya orang-orang berilmu. Karena ilmunya dia takut. Khasyah itu takut disertai dengan ilmu. Demikian juga khauf, khawatir. Salah satu contohnya adalah takdir Allah. Kita sekarang ibadah, amal soleh, ngaji terus, sholat tidak pernah menyendiri, tak pernah di rumah tanpa uzur, selalu di masjid berjamaah, ada kajian selalu ngaji, Senin Kamis kita saum, malam kita bangun, Al-Quran odoj umpamanya. Apa yakin kita akan istiqomah sampai akhir hayat seperti itu? Itu semua takdir Allah, iya. Apakah Allah akan mentakdirkan kita sampai akhir hayat istiqomah di atas ibadah itu? Enggak yakin. Karena banyak contoh orang awalnya jago, rajin ibadah, hebat. Di masa tuanya berhenti, belot, menjadi ahli maksiat, mati dalam keadaan itu. Namanya apa? Su'ul khatimah. Quran ada mengisyaratkan, hadis ada menjelaskan. Al-Quran berfirman, Allah berfirman dalam Al-Quran dalam surah yang tadi dibahas tuh, Al-Hasyr 16, kamathali syaitani idza qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'um mink inni akhafullaha rabbal alamin. Ingat ketika setan tuh, seperti setan ketika dia berkata kepada orang, kufur kamu. Dia nyuruh kufur ke orang. Orang itu nurut. Falamma kafaro. Ketika orang itu kufur, berkata setan, aku berlepas diri dari kamu. Aku pun takut kepada Allah. Orang ini kufur di akhir hayatnya. Awalnya ahli ibadah. Imam Ibnu Katsir menyebut orang yang diterangkan dalam ayat ini rahib. Ahli ibadah oleh setan digoda agar berhenti ibadah, enggak tergoda, setan kalah. Takluknya rahib ini oleh perempuan. Perempuan mah bisa menaklukkan dia. Setan tidak. Hebatnya perempuan begitu tuh. Setan pun kalah dalam hal memfitnah. Setan tuh tipu dayanya oleh Allah dikatakan lemah. Inna kaidas syaitan kana dha'ifa. Tipu daya setan itu lemah. Tapi tipu daya wanita, inna kaidahunna azim. Tipu daya para wanita kalian dahsyat. Sebutnya begitu. Contoh, sebagian menyebut Bursiso, nama rahib ini. Digoda agar berhenti ibadah, tidak. Sama perempuan, takluk, terjerumus dalam perzinahan. Bapaknya ini gak terima, ditangkap, mau dihukum mati. Pas dihukum mati, setan datang.
menawarkan, kamu mau selamat? Mau. Sujud kamu ke saya. Dalam keadaan panik, takut kepada kematian, dia pokoknya yang penting selamat deh gitu. Sujud ke iblis, ketika sujud hukuman mati dilaksanakan. Mati dalam keadaan apa? Su'ul khatim. Ini Quran. Hadis, innar rajula la ya'malu bi amali ahli jannah hatta la yakuna bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahli nar. Ada orang mengamalkan amalan ahli surga, ibadah amal soleh, ibadah amal soleh, sehingga enggak ada yang memisahkan antara dia dengan surga kecuali sehasta, selangkah lagi dia masuk surga. Ketetapan Allah mendahului, dia berhenti dari ibadah. Dia berbelot beramal amal keburukan, amal ahli neraka, mati dalam keadaan demikian, lalu masuk ke dalam neraka. Su'ul khatim. Jangan merasa aman dari makar Allah, dari takdir Allah. Sekarang kita amanlah, surga di tangan. Setiap hari kita ngaji, sholat tidak pernah kelewat berjamaah, Al-Quran odoj gitu. Setiap amal yang Allah perintahkan kita laksanakan, semua larangan dijauhi, surga. Nggak boleh. Tetap harus khawatir tentang akhir kehidupan kita. Karena kita tidak tahu apakah mungkin Allah mencabut, sangat mungkin. Kasus ahli ibadah yang berakhir buruk banyak. Tahu nggak si iblis? Laknatullahi alaih, awalnya ahli ibadah dengan ibadah yang hebat, tapi kenapa berakhir buruk, su'ul khatimah? Ini yang dianalisa oleh para Bursiso tadi ahli ibadah, su'ul khatimah, ya. Dan banyak contoh-contoh kasus orang yang su'ul khatimah. Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam kitab At-Tadhkirah, ketika menjelaskan bab su'ul khatimah, ngeri-ngeri loh kisah-kisah yang beliau lakukan, yang beliau ceritakan. Di antaranya ada yang hafidh Quran, terus murtad lalu mati. Ada yang tukang azan. Kalau azan kan dulu di atas gitu ya. Di pinggir masjid itu orang Nasrani pas mau azan gitu, lihat ini mata jelalatan, ada gadis Nasrani, aduh gelis nakawanti-wanti, endah nakabina-bina, kaciut tuh, kacaletot. Ini nih yang harus diperhatikan tuh mata. Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim. Kepincut dia menyatakan cintanya, bahasa kitanya sekarang begini, I love you. Kata dia, gimana kita nikah? Kamu muslim, saya Nasrani. Kalau kau mau masuk Nasrani itu kita nikah. Mau dia. Mau dia. Akhirnya dia murtad. Sebelum malam pertama dia naik, dia jatuh mati itu. Su'ul khatimah, tukang adzan, muadzin. Kadek muadzin di dia tuh, ayat tuh. Banyak tuh kisah-kisahnya tuh. Ngeri-ngeri. Su'ul khatimah. Ya, oleh karena itu jangan merasa aman. Ini khauf, ini kekhawatiran terhadap makar Allah, terhadap takdir Allah azza wa jalla. Ya, khawatir nanti di akhir hayat kita su'ul khatimah, harus khauf. Nah, ini ibadah khasyah, ibadah batin, khauf ibadah. Tawakal juga ibadah. Ibadah apa? Batin. Salat, ibadah ya lahir ya batin. Zakat, saum, semuanya itu perbuatan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah maknanya umum, tidak hanya sholat, saum, ngaji, tapi nyapu jalan juga ibadah, micin gangguan di tengah jalan juga itu ibadah. Makanya cabang dari keimanan, semua ucapan, perbuatan lahir ataupun batin
yang dicintai dan diridhoi oleh Allah itu adalah ibadah. Keluarnya seorang suami dari rumah untuk mencari rezeki, menafkahi istri dan anaknya juga ibadah. Bahkan Ibnu Abbas menyatakan talabul halali jihadun. Mencari harta rezeki yang halal itu jihad. Itulah poin pertama dari ajaran agama yang hanif. Jadi agama yang hanif yaitu agama Ibrahim, isinya, kontennya adalah pertama anta'budallaha wahdah. Engkau beribadah kepada Allah satu-satunya, mukhlishan lahuddin, secara ikhlas. Lahu kepada Allah ad-dina, dalam melaksanakan seluruh perintah agama dilakukan ikhlas. Apa itu ikhlas? Berkata Syekh Al-Utsaimin, al-ikhlasu huwa at-tanqiyah. Ikhlas itu tanqiyah. Tanqiyah itu disterilisasi, disterilkan, dibersihkan. Ikhlas itu sterilisasi, pembersihan, pemurnian. Apa maksudnya? Wal muradu bihi ayyaqsudal mar'u bi ibadatihi wajhallahi azza wa jalla wal wusul ila dari karamatihi bihaitsu la ya'budu ma'ahu ghairah la malakan muqarraban wala nabiyan mursalan. Maksud dari ikhlas, sterilisasi tadi, pemurnian atau pembersihan adalah seseorang meniatkan dengan ibadahnya untuk meraih wajah Allah dan untuk bisa sampai kepada negeri yang penuh kemuliaan, negeri akhirat, negeri surga maksudnya. Pasti semua kita sampai ke akhirat, tapi kan ada di antara manusia yang sampainya ke neraka, tidak ke surga. Jadi meniatkan ibadah untuk meraih wajah Allah. Wajah Allah itu apa? Agar bisa melihat wajah Allah di surga. Karena wajah Allah hanya bisa dilihat di mana? Di surga. Di neraka tidak. Di dunia tidak. Hanya di akhirat itu pun di surga. Hanya oleh ahli surga. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Nanti di akhirat ada wajah-wajah yang sumringah, cerah, happy, bahagia, bercahaya karena bisa melihat wajah Allah. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan ada balasan kebaikan berupa surga wa ziyadah, dan ada bonus nikmat tambahan. Kata Rasul SAW, az-ziyadah di sini maknanya an-nadhara ila wajhillahil karim, bisa melihat kepada wajah Allah yang mulia. Ketika menjelaskan ahli neraka dalam surah Al-Mutaffifin, Allah menyatakan kalla innahum ar-rabbihim yawma idzil lamahjubun. Kata Allah enggak, sesungguhnya mereka ahli neraka pada hari itu terhalang dari melihat wajah Allah. Ahli neraka di akhirat tidak bisa melihat wajah Allah. Kalla, sekali-kali tidak. Innahum, sungguhnya mereka, an rabbihim, dari melihat Allah. Wa yauma idzin, pada itulah mahjubun, benar-benar terhalang, enggak bisa. Ahli neraka tuh. Berkata Imam Syafi'i rahimahullah, kalau ahli neraka di neraka tidak bisa melihat Allah, ini menjadi dalil ahli surga di surga bisa melihat Allah. Untuk itulah kita beramal. Jadi ikhlas itu meniatkan amal ibadah untuk meraih apapun yang Allah janjikan bagi si pelaku ibadah.
Apa yang Allah janjikan? Ridhonya, pahalanya, maghfirah ampunannya, rahmatnya, surganya. Termasuk perlindungan jaminan keselamatan dari api neraka. Ya, meniatkan ibadah untuk itu ikhlas. Mengharapkan apa yang ada di sisi Allah. Makanya siapa orang yang beribadah karena takut neraka, takut murka Allah, Allah jamin surga bagian. Fa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal mawa. Orang yang takut kepada murka Allah lalu dia tahan dirinya dari hawa nafsunya, surga itu tempat kembali. Nabi dalam hadis, Allah dalam Al-Quran banyak mengiming-imingi orang agar ibadah dengan iming-iming surga dan neraka. Surga dan ancaman neraka gitu maksudnya. Ya. Lalu ada orang yang termotivasi ingin surga lalu ibadah, takut neraka lalu ibadah. Boleh? Harus. Malah dengan amal fattaqullah walau bisyikit tamr. Bertakwalah, takutlah kamu kepada Allah walaupun hanya dengan sepotong kurma, sedekah dengan sepotong kurma. Karena takut kepada Allah. Yang memotivasi dia sedekah itu takut kepada neraka lah. Nah, seperti itu. Maka kita disuruh takut kepada fattaqun fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar. Takutlah kamu ke dalam neraka. Makanya kebablasan kalau ada orang yang menyatakan siapa yang beribadah karena ingin pahala dari Allah tidak ikhlas. Siapa yang ibadah karena takut neraka Allah tidak ikhlas. Ini omongan dari mana? Bertolak belakang dengan ayat, dengan hadis, dengan penjelasan para ulama ya. Omongan ini sering dinisbatkan kepada seorang yang tertuduh sufi. Tertuduh loh. Namanya siapa? Rabi'ah Al-Adawiyah. Sering dituduh beliau sufi. Sering dituduh beliau mengatakan perkataan-perkataan yang isinya bertolak belakang dengan Quran dan Sunnah. Tapi para ulama ahlu sunnah sezaman dengan Imam Sufyan As-Tsauri tidak mencela beliau. Beliau dianggap sebagai ahli ibadah. Maka dicurigai ucapan tadi bukan ucapan Rabi'ah Al-Adawiyah. Tapi dinisbatkan kepada beliau. Jadi boleh kita beribadah, bahkan ini yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul dalam Quran hadis, ibadah dengan niat ingin pahala, ingin surga, takut neraka, boleh. Kok perhitungan banget dengan Allah mau ibadah kalau ada iming-iming pahala, kayak bisnis, kayak jual beli gitu ya. Kita katakan ya ibadah ini bisnis kita dengan Allah. Ibadah ini jual beli kita dengan Allah. Ibadah ini perniagaan antara kita dengan Allah. Siapa yang menyebut bahwa ibadah ini jual beli, perniagaan, dagang dengan Allah? Allah sendiri dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah tunjiku min adzabin alim. Hei orang-orang mau enggak aku tunjukkan kepada kamu satu bisnis, satu tijarah, perniagaan yang bisa menyelamatkan kalian dari azab yang pedih, yaitu iman kepada Allah, Rasulnya dan jihad di jalannya dengan harta dan jiwa. Itu bisnis, Allah yang menyebutnya itu bisnis. Kita menjual jiwa dan harta kita, Allah yang membeli dengan surga. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun. Sungguhnya Allah telah membeli jiwa dan harta orang-orang mukmin dengan surga. Kita menjual, Allah membeli. Jual beli ini. Makanya di akhir ayat itu, surah At-Taubah 111,
Kata Allah, fastabshiru bi bai'ikumul ladzi bay'atum bih. Berbahagialah kalian dengan jual beli yang kamu lakukan dengan Allah. Jual beli memang dagang. Kita menjual jiwa dan harta dalam bentuk beribadah, beramal soleh, mengorbankan apa yang kita miliki. Oleh Allah dibeli dengan surga loh. Ya, ini jual beli. Termasuk orang munafik itu oleh Allah juga jual beli dengan Allah, tapi jual beli yang membuat mereka rugi. Dalam surah Al-Baqarah awal-awal tentang orang-orang munafik kan, ulaikal ladzina ishtarawud dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Mereka lah orang-orang yang membeli kesesatan dengan hidayah. Fama rabihat tijaratum, bisnis mereka, tijarah, perdagangan mereka dengan Allah seperti itu tidak akan menguntungkan mereka. Rugi mereka dengan tijarahnya. Karena membeli kesesatan dengan petunjuk. Allah ngasih petunjuk, dia malah membuang petunjuk itu, mengambil kesesatan demi kepentingan dunianya. Nah, tijarah itu bisnis, itu dagang jual beli antara mereka dengan Allah, rugi. Jadi ikhlas meniatkan ibadah untuk meraih apa yang ada di sisi Allah. Disebutkan wal muradu bihi, yang dimaksud dengan ikhlas adalah ayyaqsudal mar'u bi ibadatihi wajhallahi azza wa jalla wal wusula ila dari karamatihi. Yang dimaksud dengan ikhlas adalah seseorang memaksudkan, meniatkan ibadahnya untuk bisa melihat wajah Allah dan bisa sampai kepada negeri yang penuh kemuliaan, bisa sampai ke surga. Bihaitsu la ya'budu ma'ahu ghairuh. Makanya dia tidak beribadah kepada selain Allah bersamaan dengan beribadah kepada Allah. Kepada Allah ibadah, ke yang lain juga ibadah, enggak. Baik kepada malaikat yang didekatkan ataupun kepada nabi yang diutus. Walaupun malaikat yang hebat, dahsyat, enggak boleh ibadah kepada mereka. Walaupun nabi, seorang manusia suci gitu yang paling mulia sejagat, enggak boleh ibadah kepadanya. Apalagi kepada orang lain, manusia biasa, sesoleh apapun, kepada para wali Allah, baik ketika hidup apalagi setelah matinya, nggak boleh ruhnya diibadati, disembah. Ya, Allah berfirman dalam Al-Quran, pertama dalam surah An-Nahl 1-2-3. Kata Allah, "Tsumma auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin." Tadi kan Al-Hanifiyah, agama yang Hanif ini mengikuti agama Ibrahim. Dan diperintahkan. Kata Allah, kemudian kami wahyukan kepada engkau, hai Muhammad, ilaika. Apa isi wahyunya? Anittabi' millata Ibrahim hanifa. Ikuti millah Nabi Ibrahim hanifan, secara lurus. Wa ma kana minal musyrikin, dan Ibrahim bukanlah orang musyrik. Juga dalam surah Al-Baqarah 130 sampai 132 Allah berfirman, "Wa may yarghab 'an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas shalihin. Idh qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumud dina fala tamutunna illa wa antum muslimun."
Dan tidak ada yang benci kepada millah Ibrahim kecuali orang itu telah membodohi dirinya sendiri. Ini kalau ada huruf man dalam satu kalimat berpasangan dengan illa, man di sana disebutnya maknanya nafi, artinya tidak. Seperti ini, wa may yarghaba an millati Ibrahim. Tidak diterjemahkan siapa yang benci kepada millah Ibrahim kecuali dia orang bodoh. Tidak begitu, jadi bingung. Siapa yang benci kecuali orang itu bodoh. Kan liarnya. Man di sana tidak. Tidak ada yang membenci millah Ibrahim kecuali itu orang bodoh. Wa may yarghab dari raghiba yarghabu itu fi'il lazim. Kalau mau dimuta'addikan dipakai kata bantu, naon muta'addi itulah. Kalau dipakai kata bantu bisa fi bisa anta, ya antiknya bahasa Arab. Katanya sama. Terus kata bantu yang mengikutinya beda, maknanya terbalik. Kalau rogibaan artinya benci. Kalau rogima fi artinya suka. Seperti ini, famay yarghob an. Oh, yarghob dengan artinya benci. Famay yarghab an millati Ibrahim, siapa yang benci kepada agama Ibrahim, faqad safihan illa man safihan. Tidak ada yang benci kepada agama itu kecuali orang itu telah membodohi dirinya sendiri. Faman raghiba an sunnati berarti benci itu. Tapi kalau faman raghiba fi sunnati fahuwa minni. Siapa yang raghiba fi berarti senang, suka. Siapa yang suka kepada sunnahku maka dia termasuk umatku. Faman raghiba an sunnati berarti benci. Siapa yang tidak suka kepada sunnahku falaisa minni, dia bukan umatku. Jadi yang bisa bahasa Arab banyak, bisa nipu ke yang tidak bisa bahasa Arab. Apa kamu suka kepada aku? Bisa dengan ungkapan atarghabu fiyya. Kita jawab ana arghabu ank. Ini berarti benci. Oh, alhamdulillah dia suka gitu. Salah dia ya. Di mana tadi tebat mengkolkannya? Famay yarghab wa may yarghab an millati Ibrahim, dan tidak ada yang benci kepada milahnya Ibrahim kecuali dia telah membodohi dirinya sendiri. Dan sungguh kami telah memilihnya di dunia. Memilih Ibrahim tuh. Wa innahu fil akhirati laminas sholihin, dan di akhirat dia itu termasuk orang saleh. Idh qala lahu rabbuhu aslim, ingat ketika Allah berkata kepada Ibrahim, aslim, pasrah kamu, Islamlah kamu. Ibrahim menjawab, aslamtu li rabbil alamin. Aku Islam, pasrah, sadra, sumrah, setia, satu, tunduk patuh kepada Rabbul Alamin. Nah, ini sikap Ibrahim, Islam. Terus Ibrahim mewasiatkan hal ini kepada anaknya dan kepada Yakub. Anaknya Ibrahim dan Ismail. Anaknya Ishak, Ishak, Ismail dan Ishak. Anaknya Ishak, Yakub. Terus turunannya Yusuf, Ayub, Shu'aib, Musa dan terusnya. Lalu berkata, ya bunayya, hai anakku, sesungguhnya Allah telah memilihkan agama ini bagimu, agama Islam. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kamu mati kecuali mati sebagai seorang muslim. Inilah agama Ibrahim.
yang kemudian diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Itulah penjelasan dari makna agama yang hanif. Terus wa bidzalika amarallahu jami'an nas wa khalaqahum laha. Kama qala Allah Ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Berdasarkan hal itulah. Maksudnya karena agama yang hanif adalah beribadah kepada Allah secara ikhlas. Maka Allah perintahkan seluruh manusia dan menciptakan mereka untuk ibadah itu. Sebagaimana firman Allah dalam Az-Zariyat ayat 56, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Juga dalam surah Al-Anbiya 25, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaih annahu la ilaha illa ana fa'budun. Tidaklah kami mengutus seorang rasul pun sebelum engkau, hai Muhammad, kecuali kami wahyukan kepada rasul itu bahwa tak ada sesembahan yang hak selain aku, maka ibadahilah aku, sembahlah aku. Jadi Allah menjelaskan dalam Al-Quran bahwa Allah menciptakan jin dan manusia itu untuk satu tujuan, yaitu apa? Beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa makna ya'budun yuwahhidun. Makna ya'budun itu tauhid. Mengesahkan aku dalam hal ibadah. Seluruh lafaz ibadah dalam Al-Quran maknanya tauhid. Sehingga arti dari wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, arti tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepadaku, artinya kecuali untuk mentauhidkan aku dalam hal ibadah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maknanya hanya kepada engkau kami bertauhid dan hanya kepada engkau pula kami meminta pertolongan dalam bertauhid itu. Ya ayuhan nasu'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Hai manusia, tauhidkanlah oleh kalian Allah yang telah menciptakan kalian. Jadi ibadah maknanya tauhid. Apa itu tauhid? Wa makna yakni at-tauhid min makna al-ibadah. Wa illa faqad sabaqa laka makna al-ibadah wa ala ay syai'in tutlaqu wa annaha ammu min mujarrad tauhid. Ibadah sama dengan tauhid. Kita sudah jelaskan makna ibadah tadi, ya. Jadi ibadah sinonim dengan tauhid, tapi kadang-kadang makna ibadah lebih luas lagi daripada tauhid. Tapi di dalam setiap ibadah wajib terkandung tauhid. Seperti umpamanya saum, ada terkandung tauhid. Apa tauhidnya? Niat saumnya itu hanya untuk Allah loh. Kalau dibagi dua, sebagian untuk Allah, sebagian untuk dipuji manusia, udah syirik itu. Walaupun syiriknya syirik kecil, tapi tetap dosanya gede. Ana agna syuraka anis syirki. Aku itu zat yang paling tidak membutuhkan sekutu. Faman amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Siapa yang mengamalkan satu amalan, sholat, saum atau apapun, tapi dia menyekutukan, menduakan aku dalam hal niatnya tuh, ibadahnya tidak disertai tauhid. Makanya syirik dalam hal niat umpamanya, ya. Maka taraktuhu wa syirkahu. Ditolak, aku tinggalkan dia, aku tinggalkan perbuatan syiriknya.
Karena dia mendoakan aku dalam hal ibadah. Dalam setiap ibadah ada unsur tauhid. Apapun ibadah, termasuk infak sedekah, ya. Apa unsur tauhidnya? Meniatkan sedekah hanya untuk meraih balasan dari Allah. Pas didoakan, ingin pahala, ingin juga dipuji. Foto-foto saya nyumbang ini 100.000 cepat. Viral weh. Ya, kaceluk, ka aun-aun, ka koncara, ka jana pria, kita nyumbang masjid yang anggarannya 20 miliar, kita nyumbang 100.000. Ingin dipuji. Nah, ini sudah menyimpang dari tauhid ya. Wa'lam berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah selanjutnya, annal ibadata naw'an. Ketahuilah bahwa ibadah itu ada dua jenis. Jenis yang pertama dilakukan oleh seluruh makhluk. Termasuk orang kafir, ya. Orang kafir juga ibadah, ya, ibadah. Kepada Allah, iya, kepada Allah. Tapi ibadah dengan makna umum, bukan dengan makna khusus. Sama dengan binatang, binatang juga ibadah. Langit, bumi, bintang, matahari, bulan, tumbuh-tumbuhan, semuanya. Iblis ibadah, ibadah kepada Allah. Ibadahnya apa? Ibadah umum, disebut ibadah kauniyah. Ini jenis ibadah yang pertama. Apa makna ibadah kauniyah? Ini yang nanti menjadi materi di pertemuan yang akan datang. Judul pertemuan yang akan datang adalah dua jenis ibadah, ya. Nanti kita akan terangkan hari Senin yang akan datang. Enggak ketang, sebulan lagi kita ketemu. Senin yang akan datang saya ada uzur ya, nanti sebulan lagi, bulan depan. Tapi ketika saya tidak ada, boleh diisi dengan siapapun di sini. Asal lurus akidah manhajnya. Cukup hari ini sampai di sini dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mohon izin Ustaz bertanya terkait masalah ibadah Ustaz. Masalah ikhlas dalam ibadah. Dikatakan bahwa kalau seorang beribadah Ustaz, kemudian ada niat karena ingin dipuji atau karena sesuatu yang lain Ustaz selain Allah, maka akan hilang Ustaz. Ini ya Ustaz. Misalnya seseorang Ustaz berangkat untuk sholat ke masjid Ustaz. Dari rumah itu niatnya sudah karena Allah Ustaz. Maksudnya menjalankan perintah Allah Ustaz. Tapi di jalan itu tiba-tiba ada yang nyeletuk. Masya Allah, soleh banget ini. Wah, keren Kayak misalnya alim gitu Ustaz. Tiba-tiba hati juga tersentuh Ustaz. Wah, ya juga ya. Ternyata saya juga soleh. Nah, Ustaz, terus apakah yang awal tadi karena Allah Ustaz, kemudian di jalan itu terbersit rasa itu Ustaz, ujub, apakah langsung hilang saat itu juga Ustaz atau bagaimana Ustaz? Ya, barakallahu fiik. Sering kali ini kejadian. Awalnya kita melakukan ibadah apapun ikhlas. Tapi ketika di tengah-tengah melakukan ibadah, muncul godaan untuk riya. Kasusnya banyak dan beragam. Apakah keinginan dipuji orang di tengah ibadah itu langsung merusak ibadah? Contoh ketika kita masuk ke dalam masjid nggak ada orang. Kita pertama kali masuk ke masjid. Sebelum azan berkumandang. Pas mau maghrib 5:30 kita sudah ke masjid. Masuk ikhlas karena Allah. Terus kita sholat tahiyatul masjid ikhlas. Pas baru takbir kedengaran ada orang yang datang. Dari batuk-batuknya nih, dari dehemnya kelihatan calon mertua.
Atau kitanya jomblo belum punya calon, tapi si bapak ini punya putri akhwat, nugelisna kawanti-wanti endahna kabina-bina. Lalu muncul mengpengaya si bapak. Muncul bisikan setan tuh, ada orang tuh, cepat khusyukkan, perbaiki sholatmu. Akhirnya dia lamakan ekspresinya meremelek seperti menghayati gitu. Mudah-mudahan si bapak lihat gitu ya, sehingga harapannya beres sholat langsung mau ke putri bapak. Ada yang begitu? Ya mungkin ada. Ini contoh terlalu ekstrim. Godaan yang muncul itu was-was dari setan, bisikan setan. Bisikan setan, waswas, kata Imam Al-Qurtubi, bisikan setan yang isi bisikannya langsung muncul di hati tanpa kedengaran suara apapun di telinga. Ujug-ujug gue. Sampai di sana kita tidak berdosa, tidak berpahala. Karena munculnya keinginan untuk dipuji seperti itu bukan ikhtiar kita. Bukan keinginan kita, ujug-ujug gue muncul nanti. Seperti tadi kita ke masjid, ikhlas ya. Di tengah jalan, aduh ini soleh gitu, calon mantu umpamananya. Itu diinginkan enggak? Tidak. Direncanakan? Tidak. Kecuali kalau pasang status dulu. Hai para tetangga, nih saya keluar dari rumah ke masjid nih. Coba cegat di jalan. Nah, kecuali kalau begitu ya. Ini ujug-ujug. Sampai di sana kita tidak dosa. Tidak juga berpahala. Tidak juga gugur niat awal kita. Berdosa atau berpahala dilihat dari respon kita terhadap bisikan itu. Ketika sholat khusyuk, ikhlas, datang orang, oh ini si bapak ini punya putri. Akhirnya kita ikuti hasutan setan. Iya, kita lebih khusyukan. Yang tadinya rencananya cuma 5 menit jadi 10 menit. Yang rencananya membaca Qul-Ya dan Qul-Hu ini membaca surah Al-Baqarah. Biar dilihat oleh si bapak. Agar diapresiasi. Siapa tahu dipulung mantu. Kalau diikuti bisikan itu, kita dosa dan gugur pahala dari ibadah itu, kita terjerumus ke dalam sifat riya. Fawailul lil musallin, ya pasti tidak khusyuk ya. Fasisahun dan alladzina hum yuraun, dia riya. Tapi kalau muncul ketika kita sedang sholat, muncul orang, bisikan setan datang, itu mumpung ada orang, cepat baguskan. Lalu kita perangi, sebodoh amat. Orang itu siapa? Mau jadi, mau tidaknya mantu dia, gak peduli. Yang penting sholat saya untuk Allah. Kita kembalikan ke niat awal, maka kita dapat pahala. Pahala dari ibadah, pahala dari menepis gangguan setan. Demikian juga ketika kita berjalan dari rumah ke masjid. Lalu ada yang memuji, aduh solehnya calon mantu, ini gitu ya. Nah, kita tetap gak peduli mau disebut soleh, mau calon mantu, mau jadi, mau tidak, sebodoh amat. Saya ke masjidnya karena Allah. Maka insya Allah nilai ibadah kita tetap terjaga, terpelihara. Jadi yang penting jangan ikuti bisikan setan, jangan taati tuntunan setan untuk terus ngelamun, terus mengikuti hasutannya agar ingin dipuji orang ya. Wallahu a'lam. Ada sebagian dari saudara-saudara kita yang ketika sholat berjamaah, ketika jadi makmum, ketika mereka banyak ketikanya nih. Sudah ada 3. Ada seorang dari saudara kita ketika sholat berjamaah, ketika jadi makmum, ketika mereka ketinggalan bacaan surat Fatihah,
mereka menambah 1 rakaat. Walaupun mereka datang saat rakaat pertama dan imam masih membaca surah. Walaupun belum ketinggalan ruku mereka. Mereka menambah 1 rakaat. Apakah ada contoh dari Rasulullah SAW? Tidak ada. Rasulullah SAW tidak pernah terlambat sholat. Tapi dari sahabat ada. Sahabat ada yang terlambat? Ada. Salah satunya adalah Abu Bakrah. Bukan Abu Bakar ya. Abu Bakrah pakai tak marbuto. Radhiyallahu anhu. Hadis ini ada dimuat oleh Imam Ibnu Hajar dalam kitab Bulughul Maram. Abu Bakrah terlambat datang. Pas masuk ke masjid, pas di pintu, Nabi dan para sahabat sudah ruku. Rakaat pertama nih. Apa yang dilakukan oleh Abu Bakrah? Dia langsung takbir di pintu, Allahu Akbar, langsung ruku. Di pintu tuh. Dalam keadaan ruku dia berjalan ke shaf. Kebayang nggak? Ruku berjalan tuh ke shaf. Sampai salam dia tidak nambah rakaat lagi. Dia kebagian Fatihah? Tidak, jangankan Fatihah, surat juga nggak kebagiannya. Berdirinya aja nggak kebagian. Dia langsung takbir, langsung ruku. Beres sholat, kata Nabi SAW, siapa yang tadi berjalan sambil ruku? Saya ya Rasulullah, jangan kamu ulang lagi. Tapi Nabi SAW tidak menyuruh dia menambah rakaat lagi. Tidak. Menunjukkan dia dapat rakaat itu. Adapun perkataan jangan diulang, maksudnya jangan diulang berjalan sambil ruku. Berjalan dengan tenang sampai ke shaf. Kalau masih dapat berarti dapat, kalau tidak nanti nambah 1. Tapi dari hadis ini kita tahu bahwa asal dapat rukunya imam, dapat rakaat itu walaupun tidak dapat Fatihah bahkan surat. Faman adraka ruku faqad adraka rakaat. Siapa yang dapat ruku, dia dapat rakaat itu. Lalu bagaimana dengan hadis yang menyatakan la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab? Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Fatihah. Hadis ini untuk 2 orang. Pertama untuk imam, kedua untuk yang munfarid, yang sendirian. Ya, adapun untuk berjamaah, bukan ini hadisnya, tapi hadis Abu Bakrah tadi. Dan hadis lain, faqira'atul imam liqira'atil ma'mum. Bacaan imam sudah mencakup bacaan makmum. Karena itulah maka baik sholat berjamaah yang jahriyah ataupun yang sirriyah, maka patokan dapat 1 rakaatnya adalah ruku. Kalau dapat ruku, walaupun nggak dapat Fatihah, apalagi dapat surat. Suratnya masih dapat, Fatihahnya enggak, dapat 1 rakaat. Bahkan surat tidak, pas masuk ke shaf langsung takbir ruku dan kita langsung takbir kemudian ruku, dapat rakaat tersebut ya. Wallahu a'lam bissawab. Pertanyaan. Ini sekarang udah minggu tenang atau masih kampanye? Udah minggu tenang ya? Udah gak boleh kampanye. Ini ada yang ngajak kampanye ini. Saya bacakan. Ustaz, sehubungan dengan pemilu tuh, bolehkah kita bersikap golput? Tidak memilih. Golput bukan tidak memilih, golongan putih. Karena di beberapa kajian saya mendengar bahwa ikut memilih itu akan diminta pertanggungjawaban di akhirat kelak. Dan saya takut salah pilih. Bahwa ikut memilih akan diminta pertanggungjawaban. Emang kalau tidak milih tidak diminta? Sama. Mau milih mau tidak diminta pertanggungjawaban. Ini tuh apa ya? Memposisikan saya di ujung tanduk. Seperti makan buah simalakama. Apa simalakama? Kayak apa ya?
dimakan ibu yang mati, tidak dimakan bapak yang mati. Untung tidak ada buah kayak gitu ya, hanya ada dalam peribahasa. Jawabulah. Jawab betul, saya jawab. Gimana sikap kita menghadapi pemilu? Tetaplah ngaji. Tetap hadir di kajian. Boleh nggak ngaji di minggu tenang? Boleh, asal jangan kampanye, jangan menyelipkan, jangan mengacungkan. Nah, kalau ngacungnya begini, mau 1, mau 2, mau 3 begini, ya. Ada 4 kewajiban, nah boleh kalau 4 karena nggak ada calon nomor 4 ya. Kalau merincinya hati-hati, nomor 1 gini aja. Takut nanti ngacungkan 1, ada yang moto. Nomor 2 gini lagi, nomor 3 gini lagi, gitu ya. Jadi sikap kita tetaplah ngaji, ya. Jangan sampai karena pemilu kita libur ngaji, pemilu kita berantem. Ada doa ustadz, dai, salafi yang ikut kampanye, jangan digubris sudah. Itu sudah nyari panggung dari zaman baheula mula. Mempelintir fatwa ulama untuk keadaan tertentu, digeneralisir untuk semua keadaan. Enggak, kembali ke hukum asal pemilu ya. Jangan ikut campur urusan ini. Diam saja, ngaji aja tetap ya. Lalu apa yang harus kita lakukan di hari Rabu nanti? Kan hari Rabunya ya. Kalau saya mau tahu, saya agenda saya hari Rabu ya. Pertama saya akan lari ba'da subuh, baca Quran, mungkin di masjid sampai syuruk, lalu lari, terus berenang, terus makan, terus tidur, nyenyak luar biasa dan seterusnya. Izin bertanya tentang kita tidak boleh berdoa kepada selain Allah. Tidak boleh berdoa selain kepada Allah. Apakah jika kita minta didoakan oleh ustadz atau orang soleh? Tidak semua ustadz soleh dan tidak semua orang soleh itu ustadz. Harus dibedakan ustadz dengan orang soleh, 2 sosok yang berbeda. Ustadz belum tentu soleh, orang yang soleh belum tentu ustaz. Jangan dianggap ustaz ada orang soleh terus minta doanya. Enggak. Minta doanya boleh, tapi meyakini orang soleh tidak ya. Itu artinya kita memohon doa kepada orang tersebut atau gimana? Mohon penjelasan agar diri ini bisa lebih berhati-hati dan terhindar. Meminta didoakan kepada orang soleh haram hukumnya. Kalau orang soleh itu berdoa, orang kita anggap soleh itu berdoanya kepada selain Allah. Kiai minta doakan ke mbah yang dikuburkan di sini agar saya dapat syafaat. Haram karena si kiai ini berdoa kepada penghuni kubur. Tapi kalau ada orang yang kita yakini soleh, doanya kita duga kuat lebih dikabul daripada kita. Lalu kita minta tolong berdoa kepada Allah. Doakan agar saya cepat nikah lagi. Cepat dapat jodoh gitu lagi. Nah, boleh? Boleh. Pernah ada di zaman Nabi SAW ada. Baik Nabi SAW masih hidup atau setelah wafat. Sahabat minta didoakan kepada sahabat lain ada. Umpamanya Nabi SAW menceritakan ada 70.000 umatku yang masuk surga tanpa hisab. Terus ada seorang sahabat berdiri lalu, ya Rasulullah ud'ullaha an akuna minhum. Ud'ullaha ayaj'alani minhum. Ya Rasulullah, doakan aku agar aku masuk ke dalam salah satu di antara 70.000 yang masuk surga tanpa hisab. Minta didoakan. Oleh Nabi SAW tidak dilarang. Nggak boleh. Langsung didoakan. Begitu namanya Ukasyah.
Begitu dia beres doakan, berdiri lagi, ya Rasulullah doakan agar saya juga masuk ke dalam golongan itu. Apa kata Nabi? Sabaqaka bika Ukasha. Kamu sudah keduluan tuh sama Ukasha. Padahal baru satu, jatahnya 70.000, masih ada berapa lagi? 69.999 ya. Tapi kamu sudah keduluan tuh. Padahal kuotanya masih banyak. Tidak didoakan ini. Yang ini didoakan. Ini menunjukkan minta didoakan kepada orang lain boleh? Boleh. Tidak apa-apa. Dan kasus-kasus para sahabat minta didoakan kepada sahabat lain boleh. Seperti termasuk orang yang lebih utama minta didoakan kepada orang yang kurang keutamanya boleh. Kata Nabi SAW kepada Umar, hei Umar, kalau kamu bertemu dengan seorang namanya Uwais dari Yaman, dari Qaran, minta doa kepadanya. Orangnya belum lahir. Tapi Nabi SAW diberitahu oleh Allah kelak ada orang soleh, tabi'in, bukan ulama ini. Tapi hidup di zaman tabi'in. Namanya Uwais dari Qarn, dari Yaman. Orang soleh, terutama birrul walidainnya itu. Kau minta didoakan kepadanya. Ketika Umar jadi khalifah, Nabi Abu Bakar sudah wafat, betul dicari di Yaman, ketemu. Lalu minta didoakan. Nabi mewasiatkan, oleh Umar diamalkan. Isinya apa? Isinya minta didoakan kepada orang yang doanya itu makbul. Ya, boleh, dibolehkan. Dan itu tidak keluar dari keikhlasan. Ya, boleh nggak kita titip doa kepada orang yang mau haji umrah? Boleh saja. Dan setelahnya jangan ditanya, saya didoakan nggak? Nggak perlu. Karena akan menyulitkan. Pertama itu. Yang kedua, bahwa doa seseorang kepada surbi zahril ghaib tanpa sepengetahuan orangnya mustajabatun. Itu mustajab. Biarkan orang yang didoakan itu tidak tahu bahwa dia didoakan. Jangan bertanya. Nanti kadar kemustajaban doanya berkurang. Itu pertama. Kedua, orang ini nanti serba salah, lupa didoakan. Ditanya didoakan gak saya? Kalau jujur ngambek. Kalau didoakan dong, bohong kan gitunya. Serba salah dia. Sudah, daripada berburu doanya lebih baik berburu oleh-olehnya. Mana zam-zam? Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya sampai di sini. Insyaallah kita jumpa kembali bulan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.